Halo, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 4, Waalaikumsalam. ya. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Angga, Mbak Sela, dan Mas Fahrudin. Kami akan membahas materi mengenai menempatkan semua pasar bersama agregat supply dan agregat demand. Materi ini bersumber dari bab 7 dari bukunya Makroekonomi Blanchard. Pada bagian pertama, kita akan membahas mengenai agregat supply dan agregat demand, itu apa, dan berikutnya tentang keseimbangan jangka pendek dan jangka menengah. Yang ketiga, kita akan bicarakan dampak kebijakan moneter dan fiskal, dan yang terakhir kita akan membahas tentang dampak kenaikan harga minyak. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Sela. Itu Mbak Sela, dipersilakan. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh saya, Sela Yuliana. Yaitu yang pertama adalah, next Mas. Yang pertama adalah penawaran agregat. Jadi penawaran agregat itu adalah rasio penawaran yang mencatat semua pengaruh produksi pada tingkat harga. Ini berasal dari perilaku upah dan harga. Untuk menentukannya, penentuan persamaan upah yang pertama ada W sama W dipengaruhi oleh ekspektasi harga yang diharapkan, F dan dipengaruhi oleh tingkat pengangguran dan variabel keseluruhan. W yang ditentukan oleh pembuat upah bergantung pada tingkat harga yang diharapkan, tingkat pengangguran, dan variabel keseluruhan yaitu Z untuk semua faktor lain yang mempengaruhi penentuan upah, dari tunjangan pengangguran hingga bentuk musyawarah bersama. Next, Mas. Persamaan penentuan harga P sama dengan 1 plus M kali W. Jadi M ini adalah markup. Jadi harga P itu ditetapkan oleh perusahaan sesuai dengan upah nominal W dikalikan 1 ditambah dengan markup. Kemudian kami menggunakan dua hubungan persamaan ini dengan asumsi tambahan bahwa tingkat harga aktual sesuai dengan tingkat harga yang diharapkan. Dengan asumsi tambahan ini, kita telah menurunkan tingkat pengangguran alami dan secara implisit tingkat produksi alami. Ternyata tingkat harga sesuai dengan tingkat harga yang diharapkan dalam jangka menengah, tetapi umumnya tidak sesuai dengan tingkat harga yang diharapkan dalam jangka pendek. Tanpa asumsi tambahan ini, hubungan penetapan harga dan hubungan penetapan upah memberi kita hubungan yang sekarang dapat kita peroleh, yaitu tingkat harga, tingkat produksi, dan tingkat harga yang diharapkan. Next, Mas. Jadi langkah pertamanya adalah menghilangkan upah nominal W di antara kedua persamaan tersebut, yaitu dengan mengganti upah nominal pada persamaan kedua di atas dengan dari ekspresi dari hasil pertama, di mana P sama dengan tingkat harga yang diharapkan dalam kurung 1 plus markup, F, tingkat pengangguran, dan catch call. Jadi tingkat harga P bergantung pada tingkat harga yang diharapkan, PE, pada tingkat pengangguran, U, juga pada premium, juga pada markup, dan pada variabel total, yaitu Z. Kami mengasumsikan bahwa M dan Z itu memiliki konstan. Langkah kedua adalah mengganti tingkat pengangguran U dengan tingkat ekspresi terkait dengan produksi. Untuk menggantikan U, diingat kembali hubungan antara tingkat pengangguran, lapangan kerja, dan output, di mana U sama dengan U per L sama dengan L dikurang N per L
sama dengan 1 dikurang N per L dikurang 1 dikurang Y per L. Next, Mas. Kesetaraan pertama muncul dari definisi tingkat pengangguran. Persamaan kedua muncul dari definisi pengangguran. U sama dengan U atau tingkat pengangguran sama dengan L dikurang N. Persamaan ketiga hanya menyederhanakan pecahan. Persamaan keempat dihasilkan dari spesifikasi fungsi produksi yang menyatakan bahwa untuk membuat satu unit produksi membutuhkan tenaga kerja, maka Y sama dengan N. Jadi menghasilkan persamaan tingkat pengangguran sama dengan 1 dikurang Y per L. Next. Dengan kata lain, untuk populasi pekerja tertentu semakin tinggi produksinya, maka semakin rendah tingkat pengangguran. Untuk mengganti U, jadi tingkat pengangguran untuk mengganti tingkat pengangguran tersebut diganti dengan 1 sama dengan Y per L dalam persamaan 7.1 sebelumnya, sehingga menghasilkan hubungan penawaran agregat atau disingkat dengan hubungan AS, di mana P sama dengan tingkat atau ekspektasi harga yang diharapkan dalam kurung 1 plus markup F dalam kurung 1 dikurang YL catch call. Nama yang lebih baik dari hubungan pasar tenaga kerja itu nama yang lebih baik adalah hubungan pasar tenaga kerja. Namun karena hubungan tersebut secara grafis terlihat seperti kurva penawaran, di mana terdapat hubungan positif antara produksi dan harga, ini disebut dengan hubungan penawaran agregat. Next, Mas. Jadi tingkat harga P itu bergantung pada tingkat harga yang diharapkan dan tingkat populasi Y dan juga pada markup variabel total dan angkatan kerja L yang kita semua asumsikan di sini adalah konstan. Hubungan AS memiliki dua sifat penting. Yang karakteristik pertama adalah dengan tingkat harga yang diharapkan, peningkatan produksi menyebabkan kenaikan tingkat harga. Ini adalah hasil dari 4 langkah mendasar. Yang pertama, peningkatan produksi menyebabkan peningkatan lapangan kerja. Yang kedua, peningkatan lapangan kerja menyebabkan penurunan pengangguran, dengan demikian menurunkan tingkat pengangguran. Yang ketiga, tingkat pengangguran yang lebih rendah menyebabkan kenaikan upah nominal. Yang keempat, kenaikan upah nominal menyebabkan kenaikan harga yang ditetapkan oleh perusahaan, dengan demikian meningkatkan tingkat harga. Karakteristik kedua adalah bahwa mengingat pengangguran, kenaikan 1 ke 1 pada tingkat harga yang diharapkan menyebabkan kenaikan tingkat harga aktual. Yang pertama, jika tingkat harga yang diharapkan menjadi 2 kali lipat, tingkat harga juga menjadi 2 kali lipat. Efek ini mempengaruhi upah, di mana peningkatan ekspektasi harga menyebabkan peningkatan P. Ketika membuat upah, mengharapkan tingkat harga yang lebih tinggi. Mereka menentukan upah nominal yang lebih tinggi. Yang kedua, kenaikan upah nominal menyebabkan kenaikan biaya yang mengarah pada kenaikan harga yang ditetapkan oleh perusahaan dan tingkat harga yang lebih tinggi. Jika produksi sesuai dengan tingkat produksi alami, maka tingkat harga sesuai dengan tingkat harga yang diharapkan. Mas. Hubungan antara tingkat harga P dan output Y untuk nilai tertentu dari tingkat harga yang diharapkan PE diwakili oleh kurva AS pada gambar 7.1. Jadi kurva AS ini memiliki 3 sifat. Yang pertama adalah kurva penawaran agregat ini miring ke atas.
Artinya, peningkatan daya Y mengarah pada peningkatan tingkat harga P. Yang kedua, kurva penawaran agregat ini berjalan melalui titik A, di mana Y sama dengan YN dan P sama dengan PE. Dengan kata lain, jika keluaran Y sama dengan tingkat alami keluaran YN, ternyata tingkat harga P sama persis dengan tingkat harga yang diharapkan PE. Tingkat harga sesuai dengan tingkat harga yang diharapkan ketika output sesuai dengan tingkat produksi alami memiliki dua efek langsung. Jadi ketika produksi berada di atas tingkat produksi alami, maka tingkat harga lebih tinggi dari yang diharapkan. Pada gambar 7.1, jika Y di sebelah kanan YN, P lebih tinggi dari PE. Sebaliknya jika produksi berada di bawah tingkat produksi alami, maka tingkat harga lebih rendah dari yang diharapkan. Pada gambar 7.1, jika Y di sebelah kiri YN, P lebih kecil dari PE. Kenaikan tingkat harga yang diharapkan PE itu dapat menggeser kurva penawaran agregat ke atas. Sebaliknya, penurunan tingkat harga yang diharapkan menggeser kurva penawaran agregat ke bawah. Hal ini ditunjukkan pada gambar 7.2 diasumsikan bahwa tingkat harga yang diharapkan meningkat dari P ke PE. Next, Mas. Nah, gambar 7.1 seperti yang dilampirkan pada PPT tersebut. Kita telah mendefinisikan tingkat pengangguran alami secara implisit tingkat produksi alami sebagai tingkat pengangguran dan secara implisit tingkat produksi yang berlaku ketika tingkat harga dan tingkat harga yang diharapkan sama. Jadi gambar 7.1 ini adalah kurva penawaran total, kurva penawaran agregat. Seperti yang dijelaskan materi sebelumnya, yang mana terjadi peningkatan produksi yang menyebabkan kenaikan tingkat harga. Next, Mas. Nah, pada gambar 7.2, ini adalah pengaruh kenaikan tingkat harga yang diharapkan pada keseluruhan kurva penawaran. Dan kenaikan tingkat harga yang diharapkan ini menggeser kurva penawaran agregat ke atas. Next. Sehingga dapat disimpulkan, berdasarkan kondisi equilibrium untuk barang dan pasar keuangan, kami telah menurunkan hubungan permintaan agregat. Yang kedua, hubungan ini menyiratkan bahwa tingkat produksi merupakan fungsi penurunan tingkat harga. Ini diawali oleh kurva miring ke bawah yang disebut kurva permintaan agregat. Yang ketiga, perubahan kebijakan moneter atau fiskal atau lebih umum dalam variabel selain tingkat harga yang menggeser kurva IS atau LM menggeser kurva permintaan agregat. Next. Uh, 7.2 total permintaan. Jadi hubungan permintaan agregat menangkap dampak tingkat harga pada produksi. Ini dihasilkan dari kondisi equilibrium di pasar komoditas dan keuangan yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, yaitu pada bab 5. Keseimbangan pasar komoditas itu persamaannya pada 5.2, di mana Y sama dengan C buka kurung Y dikurang T, tutup kurung, ditambah I, buka kurung Y, kali I plus G. Nggak kelihatan. Di mana equilibrium di pasar komoditas mengisyaratkan bahwa produksi sama dengan penurunan komoditas. Ini persamaannya adalah M per P dikurang Y dikali L dikali I. Next, Mas.
Keseimbangan di pasar keuangan mensyaratkan bahwa jumlah uang yang beredar sesuai dengan permintaan uang. Ini adalah hubungan LM, di mana saham uang real M per P muncul di kiri persamaan LM di bab 5 dan bab 6. Sehingga kami berfokus pada perubahan saham uang real yang disebabkan oleh perubahan uang nominal M, tetapi perubahan dalam pangsa uang real M per P juga dapat diakibatkan oleh hal ini. Perubahan tingkat harga P, kenaikan tingkat harga P sebesar 10% memiliki efek yang sama pada persediaan uang real seperti penurunan persediaan uang nominal M sebesar 10%. Hal ini dapat menyebabkan penurunan persediaan uang real sebesar 10%. Dengan menggunakan hubungan IS dan LM, kita dapat memperoleh hubungan antara tingkat harga dengan tingkat produksi yang diimplikasikan oleh ekuilibrium di pasar komoditas dan keuangan. Kami melakukan ini pada gambar 7.3, yaitu di slide berikutnya. Next, Mas. Nah, pada gambar 7.3, yang bagian A ini menunjukkan bahwa kurva IS dan kurva LM. Jadi kurva IS digambar untuk nilai G dan T, dan kurva ini miring ke bawah, di mana terjadinya kenaikan tingkat bunga menyebabkan penurunan output. Kurva LM digambar untuk nilai M per P tertentu. Ini adalah tren naik, yaitu peningkatan produksi meningkatkan permintaan uang dan tingkat bunga untuk menjaga kesetaraan permintaan uang dan jumlah uang yang beredar. Titik ini di mana pasar komoditas dan pasar keuangan berada dalam ekuilibrium adalah di perpotongan kurva IS dan kurva LM, yaitu posisinya di titik A. Sekarang mempertimbangkan efek kenaikan tingkat harga dari P ke P aksen, mengingat jumlah uang beredar nominal M. Kenaikan tingkat harga P mengurangi jumlah uang yang beredar real M per P. Ini mengisyaratkan bahwa kurva LM itu bergerak ke atas pada tingkat produksi tertentu, jumlah uang yang beredar real lebih rendah menyebabkan peningkatan bunga. Perekonomian bergerak sepanjang kurva IS dan ekuilibrium bergerak dari A ke A aksen. Tingkat bunga meningkat dari I ke I aksen dan produksi menurun dari Y ke YN. Artinya, kenaikan tingkat harga menyebabkan penurunan produksi. Next, Mas. Dengan kata lain, kenaikan tingkat harga menyebabkan penurunan kepemilikan uang real. Kontraksi moneter ini menyebabkan kenaikan suku bunga yang pada gilirannya menyebabkan permintaan barang yang lebih rendah dan produksi yang lebih rendah. Hubungan negatif antara produksi dan tingkat harga ditunjukkan pada gambar 7.3 yang bagian B, yaitu kurvanya pada slide sebelumnya, sebagai kurva AD yang miring ke bawah, jadi titik A dan A aksen pada gambar 7.3 yang B sesuai dengan titik A dan A aksen. Jadi kenaikan tingkat harga dari P ke P aksen menyebabkan penurunan produksi dari Y ke Y aksen. Kurva ini dikenal sebagai kurva permintaan agregat, di mana hubungannya adalah negatif yang mendasari antara produksi dan tingkat harga, dikenal sebagai hubungan permintaan agregat. Variabel apapun selain tingkat harga yang menggeser kurva IS atau kurva LM juga menggeser hubungan permintaan agregat. Diambil contoh peningkatan pengeluaran pemerintah G pada tingkat harga tertentu, tingkat produksi yang ditunjukkan oleh ekuilibrium di pasar komoditas. Next, Mas. Dan perlu diingat bahwa operasi pasar terbuka adalah cara di mana mengubah jumlah uang yang beredar. Nah, pada gambar 7.4 itu terjadi pergeseran kurva permintaan agregat, di mana pada tingkat harga tertentu peningkatan pengeluaran pemerintah meningkatkan produksi dan menggeser kurva permintaan agregat ke kanan. Pada tingkat harga tertentu penurunan uang nominal itu dapat mengurangi produksi dan menggeser kurva permintaan agregat ke kiri. Di sini ada persamaannya adalah Y sama dengan Y
dalam kurung M per P kali G kali T. Next. Gambar 7.4 itu yang sebelumnya pergeseran kurva permintaan agregat pada tingkat harga tertentu, di mana peningkatan pengeluaran pemerintah meningkatkan produksi dan menggeser kurva permintaan agregat ke kanan. Jadi pada tingkat harga tertentu penurunan uang nominal mengurangi produksi dan menggeser kurva permintaan agregat ke kiri. Output Y adalah fungsi peningkatan persediaan uang real M per P. Fungsi peningkatan pengeluaran pemerintah G dan fungsi penurunan pajak itu adalah F. Dengan kebijakan moneter dan fiskal, yaitu untuk M, G, dan T, kenaikan tingkat harga P menyebabkan penurunan persediaan uang real M per P yang menyebabkan penurunan produksi. Ini adalah hubungan yang ditangkap oleh kurva AD pada gambar 7.3. Sehingga dapat disimpulkan, berdasarkan kondisi equilibrium untuk barang dan pasar keuangan, kami telah menurunkan hubungan permintaan agregat. Hubungan ini menyiratkan bahwa tingkat produksi merupakan fungsi penurunan tingkat harga. Ini diwakilkan oleh kurva yang bergerak miring ke bawah yang disebut dengan kurva permintaan agregat. Perubahan kebijakan moneter atau fiskal atau lebih umum dalam variabel selain tingkat harga yang menggeser kurva IS atau LM, itu menggeser kurva permintaan agregat. Next, Mas. Keseimbangan dalam jangka pendek dan menengah. Langkah selanjutnya adalah menyatukan hubungan antara agregat supply dan agregat demand, di mana AS relation P sama dengan ekspektasi harga yang diharapkan dalam kurung 1 plus markup, F yaitu tingkat pajaknya, dalam kurung 1 dikurang Y per L, catch call. D relation Y sama dengan Y, buka kurung M per P kali G kali T. Untuk nilai tertentu dari tingkat harga yang diharapkan, PE yang termasuk dalam hubungan penawaran agregat, dan untuk nilai tertentu dari variabel kebijakan moneter dan fiskal M, G, dan T yang termasuk dalam hubungan permintaan agregat. Ini dua hubungan menentukan nilai equilibrium produksi Y dan tingkat harga P. Sehingga dapat disebutkan bahwa kesetimbangan bergantung pada nilai tingkat yang ekspektasi harga, nilai P, menentukan posisi kurva penawaran agregat. Ini dapat dilihat pada gambar 7.2 sebelumnya, dan posisi kurva penawaran agregat itu mempengaruhi keseimbangan. Dalam jangka pendek, kita dapat mengambil PE, tingkat harga yang diharapkan oleh para pembuat upah saat mereka terakhir menetapkan upah seperti yang dinyatakan. Namun seiring waktu, PE cenderung berubah, yaitu menggeser kurva penawaran agregat dan mengubah equilibrium. Dengan latar belakang ini, pertama-tama telah mencirikan equilibrium jangka pendek dengan menganggap PE sebagai sudah diberikan, di mana PE berubah seiring waktu dan perubahan itu mempengaruhi keseimbangan. Next, Mas. Nah, pada gambar 7.5, posisi kurva itu bergantung pada ekspektasi harga, di mana tingkat harga sesuai dengan tingkat harga yang diharapkan. Jika produksi sesuai dengan tingkat produksi alami, ini berarti pada gambar 7.5 kurva penawaran agregat melewati titik B. Jika Y sama dengan YN, maka P sama dengan PE. Kurva penawaran agregat AD digambar untuk nilai M, G, dan T yang diberikan. Kurva ini memiring ke bawah. Semakin tinggi tingkat harga, maka semakin rendah tingkat produksi. Hasil equilibrium dari perpotongan kurva AS dan AD itu di titik A. Karena desainnya pasar komoditas, pasar keuangan, dan pasar tenaga kerja berada dalam equilibrium di titik A.
Fakta bahwa pasar tenaga kerja berada dalam equilibrium adalah suatu poin penting. Next, Mas. Hasil keseimbangan dari perpotongan antara kurva penawaran agregat dan kurva permintaan agregat di titik A, pasar tenaga kerja, pasar komoditas, dan pasar keuangan. Sumanya berada di dalam equilibrium. A ada di kurva penawaran agregat. Fakta bahwa pasar komoditas dan keuangan berada dalam equilibrium karena titik A berada pada kurva permintaan agregat. Tingkat keseimbangan produksi dan tingkat harga yang ditunjukkan oleh Y dan P. Sehingga menyebabkan kinerja equilibrium Y secara umum harus sama dengan tingkat kinerja alami YN, di mana kinerja equilibrium bergantung pada posisi kurva penawaran agregat. Dengan demikian, nilai PE serta pada posisi kurva PE2 serta pada posisi kurva permintaan agregat, dan dengan demikian pada nilai M, G, dan T. Dan kurva Y lebih besar dari YN. Dengan kata lain, tingkat equilibrium keluaran melebihi tingkat kinerja alami, tetapi dapat dengan jelas menggambar kurva S dan AD, sehingga kinerja equilibrium Y lebih kecil dari tingkat kinerja alami YN. Pada gambar 7.5 memberi kita kesimpulan, yaitu dalam jangka pendek tidak ada alasan mengapa produksi harus sesuai dengan tingkat produksi alami. Jadi apakah ini masalahnya tergantung pada nilai spesifik dari tingkat harga yang diharapkan dan nilai variabel yang mempengaruhi posisi permintaan agregat, di mana yang menimbulkan pertanyaan apa yang terjadi seiring waktu dari posisi tersebut. Lebih tepatnya, mari diasumsikan bahwa output jangka pendek di atas tingkat produksi alami itu sama dengan seperti pada gambar 7.5. Materi selanjutnya disampaikan oleh Mas Angga. Baik, kita akan membahas pengaruh ekspansi moneter, di mana ini kita bisa melihat apa efek jangka pendek dan jangka menengah dari kebijakan moneter ekspansif. Sebelumnya kita telah melihat output itu dipengaruhi oleh kesediaan uang real, pengeluaran pemerintah, dan pajak. Di sini kita akan membahas persediaan uang real, M per P. Dengan gambar ini kita bisa melihat bagaimana efek dari jangka pendek dan jangka panjang dari ekspansi moneter. A adalah kondisi ekonomi, di mana A berada di persimpangan antara agregat supply dan agregat demand. Y adalah output, B adalah harga yang diharapkan. A di sini adalah kondisi di mana ekspansi moneter belum dijalankan. Kita mulai dari ekspansi moneter saat dijalankan, kondisi ekonomi berada di A aksen. Saat ekspansi moneter itu dilakukan, itu akan menggeser kurva AD ke AD aksen. Di mana kondisi ekonomi ini membuat output ini lebih tinggi daripada output alamiahnya dan P lebih tinggi dari harga yang diharapkan. Dengan harga yang lebih tinggi daripada yang diharapkan, para pemberi upah ini akan merevisi ekspektasi harga yang mereka harapkan. Seiring waktu, ini akan menggeser kurva agregat supply ke agregat supply aksen 2. Dan kondisi ekonomi dalam jangka menengah akan bergerak di sepanjang kurva AD. Menjadi kondisi ekonomi sekarang akan berhenti di titik output alamiahnya dan berada di A double aksen. Nah, di sini kita bertemu dengan harga yang diharapkan sekarang.
Dari gambar itu kita bisa melihat kenaikan harga harus sama dengan peningkatan persediaan uang nominal. Jika peningkatan awal dalam uang nominal sama dengan 10%, maka tingkat harga akhirnya 10% lebih tinggi daripada titik awal. Berikutnya kita akan melihat bagaimana suku bunga bisa ekspansi moneter mempengaruhi suku bunga. Ini gambar A, gambar yang tadi sebelumnya, dan B ini kita bisa melihat ISLM model. Kita mulai dari A, sebelum adanya ekspansi moneter, suku bunga berada di titik I, di mana kondisi ekonomi berada di titik A. Ekspansi moneter dijalankan, membuat harga yang diharapkan naik ke P aksen. Ketika harga naik, persediaan uang real akan menurun. Itu menyebabkan kurva LM menurun ke titik I aksen. Dan ini membuat kondisi ekonomi ke A aksen. Output dalam titik kondisi ini akan lebih tinggi dibanding titik alamiahnya, dan suku bunga ini tadi turun. Seiring waktu, harga ini semakin naik. Harga yang semakin naik akan menurunkan persediaan uang real dan akan menaikkan kurva LM ke titiknya semula, sehingga dalam jangka menengah, kondisi ekonomi akan bergerak di sepanjang kurva IS, membuat suku bunga akan kembali ke titik I, ke titik sebelumnya. Ini merupakan kesimpulan dari gambar yang sebelumnya. Dalam jangka pendek, ekspansi moneter mengarah pada peningkatan output, penurunan tingkat bunga, dan kenaikan tingkat harga. Tapi seiring waktu, tingkat harga meningkat dan ekspansi moneter pada output dan tingkat bunga akan menghilang. Dalam jangka menengah, tidak berarti bahwa kebijakan moneter tidak dapat atau tidak boleh digunakan untuk mempengaruhi output. Kebijakan moneter ekspansif dapat dilakukan, misalnya membantu perekonomian keluar dari resesi dan kembali lebih cepat ke tingkat output alamiahnya. Inilah persis cara kebijakan moneter yang digunakan untuk melawan resesi tahun 2001. Jadi berapa lama waktu kita dibutuhkan dalam kenyataan agar efek uang pada output akan menghilang? Di sini John Taylor telah pernah meneliti di 10 negara bagian di Amerika Serikat. Dia saat ekspansi moneter dijalankan, tingkat harga akan naik. Seiring waktu akan terus naik. Tapi bagaimana tingkat output? Output akan meningkat terus sampai titik puncak hanya dalam durasi 6 bulan. Setelah itu dia menurun sampai dia ke titik alamiahnya. Kira-kira di 4 tahunan setelah adanya kebijakan moneter ekspansif itu. Oleh karena itu, model Taylor menyarankan dibutuhkan kira-kira 4 tahun bagi output untuk kembali ke tingkat alaminya. Apakah semua model makroekonomi memberikan jawaban yang sama? Tidak, karena mereka berbeda dalam cara penyusunan, cara pemilihan variabel, dan cara persamaan estimasi.
Jawabannya juga berbeda, tetapi kebanyakan dari mereka memiliki implikasi yang sama. Efek dari peningkatan uang pada output meningkat selama 1 sampai 2 tahun dan kemudian menurun seiring waktu. Nah, berikutnya kita akan melihat dampak dari kebijakan fiskal. Dimisalkan pemerintah mengalami defisit anggaran dan memutuskan untuk mengurangi pengeluaran pemerintah sementara pajak tidak berubah. Di sini gambarnya akan memperlihatkan bagaimana efek jangka pendek dan jangka menengah dari penurunan pengeluaran pemerintah. Titik A ini sebelum penurunan pengeluaran. Penurunan pengeluaran akan menggeser kurva AD ke AD aksen. Ini akan membuat output menurun dibanding titik alamiahnya, dan harga yang diharapkan juga akan menurun ke P aksen. Namun seiring waktu dalam jangka menengah, perekonomian akan bergerak di sepanjang kurva AD dan output akan kembali ke titik alamiahnya menjadi kondisi ekonomi sekarang berada di A double aksen. Jadi pengurangan defisit anggaran tidak mempengaruhi output selamanya. Akhirnya, keluaran kembali ke tingkat alaminya. Output akan kembali ke tingkat alaminya. Ini kita akan melihat bagaimana pengurangan pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi suku bunga. Ini gambar yang tadi, A di mana kebijakan fiskal penurunan pengeluaran pemerintah belum dilakukan. Saat penurunan pengeluaran pemerintah dilakukan, kurva IS akan bergeser ke kiri. Menjadi sekarang di IS aksen. Saat pengeluaran pemerintah menurun, itu akan menurunkan harga. Menurunkan harga artinya persediaan uang real akan meningkat dan menurunkan kurva LM ke bawah, sehingga suku bunga akan menurun dan kondisi ekonomi akan berada di A aksen dan membuat output lebih rendah daripada titik alamiahnya. Dalam jangka waktu menengah, perekonomian akan bergerak di sepanjang kurva IS ini dan harga semakin menurun. Ini membuat kurva LM akan menurun, sehingga kondisi ekonomi berada di A double aksen. Suku bunga yang semakin menurun ini akan membuat output kembali berada di titik alamiahnya. Output yang lebih rendah menurunkan investasi, tetapi tingkat bunga yang lebih rendah meningkatkan investasi. Namun dalam jangka menengah, penurunan defisit anggaran jelas mengarah pada penurunan tingkat bunga dan peningkatan investasi. Pada prinsipnya, efek jangka pendek yang merugikan pada output ini dapat dihindari dengan menggunakan kombinasi kebijakan moneter dan fiskal yang tepat. Bank sentral perlu meningkatkan jumlah uang beredar untuk mengimbangi efek buruk dari penurunan belanja pemerintah atas permintaan agregat. Inilah yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1990. Ketika pemerintah Clinton mengurangi defisit anggaran, Fed memastikan dalam jangka pendek pengurangan defisit tidak menyebabkan resesi dan menurunkan produksi. Berikutnya,
akan disampaikan oleh Mas Farudin. Baik, terima kasih. Saya akan mencoba menyampaikan terkait dengan kenaikan harga minyak di poin 7.6. Sejauh ini kita telah melihat guncangan yang menggeser kurva permintaan agregat, permintaan jumlah uang beredar atau penurunan defisit anggaran. Namun, ada guncangan lain yang mempengaruhi permintaan agregat dan penawaran agregat dalam memainkan peran penting dalam fluktuasi. Kandidat yang jelas adalah pergerakan harga minyak. Untuk mengetahui alasannya, mari kita lihat gambar 7.11. Next. Pada gambar 7.11, nominal dan harga minyak real, harga real minyak dari tahun 1970 sampai 2010. Selama 40 terakhir, ada 3 kali kenaikan tajam pada harga real minyak. 2 peningkatan pertama terjadi pada tahun 1970, yang terbaru yaitu terjadi pada tahun 2000 hingga krisis melanda. Pada gambar 7.11, yang pertama diwakili oleh garis merah. Kalau kita melihat ada garis merah, ini adalah harga minyak dalam dolar, yaitu harga 1 barel minyak dalam dolar sejak tahun 1970. Ini diukur pada sumbu vertikal di sebelah kiri. Ini adalah serial yang dikutip di koran-koran kurang lebih setiap harinya. Namun yang penting untuk keputusan ekonomi bukanlah harga dolar, tetapi harga minyak yang sebenarnya. Harga minyak dalam dolar, yaitu harga minyak dalam dolar dibagi dengan tingkat harga. Jadi, seri kedua pada gambar yang diwakili garis biru menunjukkan harga minyak sebenarnya. Ini harga real minyak ditunjukkan pada garis biru. Dikonstruksi sebagai harga dolar minyak dibagi dengan indeks harga konsumen AS, Amerika Serikat. Perhatikan bahwa harga sebenarnya adalah indeks, itu dinormalisasi menjadi 100 pada tahun 1970, dimulai dari 100, dan diukur pada sumbu vertikal di sebelah kanan. Next. Yang mungkin paling mencolok dari angka-angka yang ada di gambar 7.11 tadi adalah kenaikan besar, kenaikan yang cukup besar dari harga minyak real pada tahun 2000-an. Dalam 10 tahun, dari 1998 hingga 2008, indeks harga real naik dari sekitar 100 menjadi lebih dari 500 atau lebih dari 5 kali lipat. Akan tetapi, seperti yang ditunjukkan pada gambar 7.11 tadi, ada 2 kenaikan serupa dalam harga minyak, yaitu pada tahun 1970-an, yang pertama pada tahun 1973 sampai 1975, dan yang kedua adalah pada tahun 1977 sampai 1981. Sama seperti di episode yang baru, harga real minyak meningkat dari 100 pada tahun 1970. Ini adalah normalisasi yang telah kita pilih untuk lebih dari 500 di tahun 1981. Next. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan terkait dengan pengaruh pada tingkat pengangguran alami. Pengaruh kenaikan harga minyak pada tingkat pengangguran alami. Gambar 17, kita lihat pengaruh kenaikan harga minyak pada tingkat pengangguran alami. Kenaikan harga minyak menyebabkan upah real yang lebih rendah dan tingkat pengangguran alamiah yang lebih tinggi. Kita lihat dari kurva penetapan upah miring ke bawah. Relasi pengaturan harga ditampilkan oleh garis horizontal pada W per P,
sama dengan 1/1 plus M atau markup. Keseimbangan awal berada pada titik A. Kita lihat A, dan tingkat pengangguran alami adalah U. Ditunjukkan pada UN, ditunjukkan pada UN. Kemudian peningkatan markup mengarah pada pergeseran ke bawah dari garis pengaturan harga dari PS ke PS aksen. Nah, ini ada penurunan. Semakin tinggi kenaikan, semakin rendah upah real yang tersirat oleh pengaturan harga. Keseimbangan bergerak dari A ke A aksen. Nah, next. Upah real lebih rendah. Tingkat pengangguran alami lebih tinggi. Agar pekerja menerima upah real yang lebih rendah, membutuhkan peningkatan pengangguran. Kenaikan tingkat pengangguran alami pada gilirannya menyebabkan penurunan tingkat pekerjaan alami. Jika kita mengasumsikan bahwa hubungan antara kesempatan kerja dan output tidak berubah, yaitu bahwa setiap unit output masih membutuhkan satu pekerja di samping masukan energi, maka penurunan tingkat alamiah lapangan kerja menyebabkan penurunan yang sama pada tingkat alamiah dari output menyatukan semuanya. Kenaikan harga minyak menyebabkan penurunan tingkat output alami. Next. Dinamika penyesuaian sekarang. Mari kita beralih ke dinamika. Misalkan, sebelum kenaikan harga minyak, kurva permintaan agregat dan kurva penawaran agregat diberikan oleh AD dan AS masing-masing. AD aggregate demand, AS aggregate supply masing-masing, sehingga perekonomian berada di titik A dalam gambar 7.13. Dan output pada tingkat alami output Y, N aksen, dan implikasinya P sama dengan PE. Kami baru saja menetapkan bahwa kenaikan harga minyak menurunkan tingkat output alami, sebut ini di tingkat yang lebih rendah di Y aksen N. Di gambar 7.13, efek dinamis dari kenaikan harga minyak. Kenaikan harga minyak dalam jangka pendek menyebabkan penurunan output dan kenaikan tingkat harga seiring waktu. Output semakin menurun dan tingkat harga meningkat lebih lanjut. Ini kita lihat di gambar 7.13. Selanjutnya, next. Sekarang kita ingin tahu apa yang terjadi dalam jangka pendek. Dalam jangka pendek dan bagaimana perekonomian bergerak dari YN ke Y aksen N. Untuk berpikir tentang jangka pendek, ingatlah bahwa hubungan penawaran agregat diberikan oleh P sama dengan PE. PE kali 1 plus M. F dikali 1 min Y per L, kemudian Z ini apa? Nah, ya. Kemudian ingatlah bahwa kita menangkap efek kenaikan harga minyak dengan peningkatan markup M. Jadi dalam jangka pendek diberikan PE, kenaikan harga minyak muncul sebagai peningkatan markup M. Kenaikan markup ini mengarahkan perusahaan untuk menaikkan harga mereka, yang mengarah pada peningkatan harga P pada tingkat output manapun, atau Y. Kurva penawaran yang meningkat bergeser ke atas. Kita bisa lebih spesifik tentang ukuran pergeseran, dan mengetahui ukuran pergeseran ini akan berguna dalam hal-hal berikut. Kita tahu dari bagian 71 bahwa kurva penawaran agregat selalu melewati titik sedemikian rupa, sehingga output, misalnya tingkat output alami, dan tingkat harga, misalnya tingkat harga yang diharapkan. Sebelum kenaikan harga minyak, kurva penawaran agregat pada gambar 17 melewati titik A, di mana output misalnya Y, N aksen, dan tingkat harga misalnya ke PE. Setelah kenaikan harga minyak, kurva penawaran agregat baru melewati titik B, di mana output sama dengan yang baru lebih rendah. Next.
Mari kita lihat gambar 17, gambar 7.14. Peningkatan harga minyak dan inflasi di Amerika sejak tahun 1970. Kenaikan harga minyak tahun 1970 dikaitkan dengan peningkatan inflasi. Namun ini tidak terjadi di tahun 2000-an. Kita lihat gambar, inflasi dihitung, indeks harga minyak real. Tingkat output alami Y, N, dan tingkat harga sama dengan tingkat harga yang diharapkan PE. Kurva penawaran agregat bergeser ke kiri dari AS ke AS aksen. Next. Tingkat output alami Y dan tingkat harga sama dengan tingkat harga yang diharapkan PE. Kurva penawaran agregat bergeser ke kiri dari AS ke AS aksen. Apakah kurva permintaan agregat bergeser akibat kenaikan harga minyak? Jawabannya adalah mungkin. Ada banyak saluran di mana permintaan dapat terpengaruh pada tingkat harga tertentu. Harga minyak yang lebih tinggi dapat menyebabkan perusahaan mengubah rencana investasi mereka, membatalkan beberapa proyek investasi, beralih pada energi peralatan-peralatan yang beralih pada peralatan-peralatan yang hemat energi, maksudnya di sini. Kenaikan harga minyak juga mendistribusikan kembali pendapatan dari pembeli minyak ke produsen minyak. Produsen minyak mungkin membelanjakan kurang dari pembeli minyak, yang menyebabkan penurunan permintaan konsumsi. Mari kita ambil jalan keluar yang mudah, karena beberapa efek menggeser kurva permintaan agregat kanan dan yang lain menggeser kurva permintaan agregat ke kiri. Anggap saja bahwa efek tersebut saling meniadakan dan permintaan agregat tidak bergeser. Dengan asumsi ini, dalam jangka pendek hanya AS yang bergeser, agregat supply yang bergeser, oleh karena itu perekonomian bergerak sepanjang agregat demand AD, kurva dari A ke A aksen, output menurun dari YN ke Y aksen. Kenaikan harga minyak menyebabkan perusahaan menaikkan harga mereka. Kenaikan tingkat harga ini kemudian menurunkan permintaan dan output. Nah, ini jelas ya. Kenaikan harga minyak menyebabkan perusahaan menaikkan harga. Kenaikan tingkat harga kemudian menurunkan permintaan dan output. Next. Apa yang terjadi seiring waktu? Meskipun output telah jatuh, tingkat output alami telah jatuh bahkan lebih. Pada titik A, output Y masih di atas tingkat alami output baru, sehingga kurva penawaran agregat terus bergeser ke atas. Dan oleh karena itu, perekonomian bergerak dari waktu ke waktu sepanjang dari A ke A aksen. Pada titik A, output Y sama dengan tingkat output alami baru yang lebih rendah dan tingkat harga lebih tinggi daripada sebelum guncangan minyak. Pergeseran penawaran agregat mempengaruhi output tidak hanya dalam jangka pendek, tetapi juga dalam jangka menengah. Untuk meringkas, kenaikan harga minyak menurunkan output dan menaikkan harga dalam jangka pendek. Jika kenaikan harga bersifat permanen, maka output lebih rendah, tidak hanya dalam jangka pendek, tapi juga dalam jangka menengah. Bagaimana implikasi ini sesuai dengan apa yang kita amati dalam menanggapi kenaikan harga minyak di tahun 1970-an maupun di tahun 2000-an? Jawaban diberikan oleh gambar 17 menggambarkan evolusi harga real minyak dan inflasi. Next. Ya, selanjutnya. Kenaikan harga minyak, mengapa tahun 2000-an
begitu berbeda dari tahun 1970-an. Perkiraan yang dikemukakan oleh gambar 714, 715 adalah salah satu yang jelas mengapa kenaikan harga minyak dikaitkan dengan stagflasi tahun 1970-an, tetapi efeknya sangat kecil terhadap perekonomian di tahun 2000-an. Penjelasannya pertama adalah guncangan selain kenaikan harga minyak itu juga terjadi pada tahun 1970-an dan 2000-an. Pada tahun 1970-an, tidak hanya harga minyak yang meningkat, tetapi juga harga bahan baku atau bahan mentah lainnya juga meningkat. Ini menyiratkan bahwa hubungan penawaran agregat bergeser ke atas lebih dari yang disiratkan oleh kenaikan harga minyak, dan efek negatif pada output lebih kuat daripada di tahun 2000-an. Pada tahun 2000-an, banyak ekonom percaya bahwa sebagian karena globalisasi dan persaingan asing, daya tawar pekerja melemah. Jika benar, ini berarti bahwa sementara kenaikan harga minyak menggeser kurva penawaran agregat ke atas. Di sini maksudnya adalah melemahnya daya tawar pekerja karena karena globalisasi, keterbukaan informasi segala macam, hingga daya tawar pekerja lemah. Jika benar, ini berarti bahwa sementara kenaikan harga minyak menggeser kurva penawaran agregat ke atas, penurunan daya tawar pekerja menggeser ke bawah, mengurangi atau bahkan menghilangkan efek buruk dari kenaikan harga minyak pada output dan tingkat harga. Studi ekonometrika menunjukkan bagaimanapun bahwa lebih banyak yang sedang bekerja, dan bahwa setelah mengendalikan dari faktor-faktor lain, efek harga minyak telah berubah sejak tahun 1970. Gambar 1 menunjukkan pengaruh kenaikan harga minyak per output sebesar 1004 pada tingkat harga yang sebesar 100-an pada tingkat harga yang diperkirakan menggunakan data dari dua periode yang berbeda. Next. Next, Mas Angga. Kedua, efek kenaikan harga minyak pada CPI dan PDB menjadi lebih kecil setelah dari sebelumnya. Mengapa efek buruk kenaikan harga minyak menjadi lebih kecil? Ini masih menjadi topik penelitian. Namun, ini gambar 715. Kenaikan harga minyak dan pengangguran di Amerika sejak tahun 1970. Kenaikan harga minyak tahun 1970 dikaitkan dengan peningkatan besar dalam pengangguran, namun ini tidak terjadi di tahun 2000-an. Kita lihat gambar 715 ini, yang menggambarkan evolusi harga real minyak dan tingkat pengangguran di Amerika sejak 1970. Pertama, kabar baiknya untuk model kami, meskipun pasti bukan untuk ekonomi AS pada saat itu. Perhatikan bagaimana kedua kenaikan harga minyak pada tahun 1970 diikuti oleh kenaikan inflasi dan pengangguran besar. Ini sangat cocok dengan simpulan kami sekarang. Berita buruknya untuk model kami tetap tidak untuk ekonomi Amerika Serikat. Perhatikan bagaimana kenaikan harga minyak di tahun 2000-an tidak dikaitkan dengan peningkatan inflasi dan peningkatan pengangguran. Kita lihat di tahun 2000-an, kenaikan harga minyak merah ini tidak meningkatkan tidak meningkatkan inflasi dan juga tidak meningkatkan pengangguran. Jadi di garis biru unemployment rate-nya ini tetap turun di tahun 2000-an. Berbeda di tahun di awal nih di rail oil di 1980-an ini
menurun harga minyak dan pengangguran itu meningkat. Next. Next. Mengingat apa yang terjadi pada tahun 1970-an, kurangnya efek ini telah mengejutkan para ahli makroekonomi. Keadaan penelitian dan berbagai hipotesis yang dieksplorasi dibahas dalam kotak fokus kenaikan harga minyak. Mengapa 2000-an begitu berbeda dengan 1970-an? Ringkasan kesimpulannya seperti ini. Kenaikan harga minyak masih menurunkan output dan meningkatkan inflasi karena penurunan penggunaan minyak dalam produksi, karena perubahan pasar tenaga kerja, dan karena perbaikan dan pelaksanaan kebijakan moneter. Pengaruh kenaikan harga minyak pada output dan inflasi lebih kecil di tahun 2000-an dibanding di tahun 2000-an dibanding tahun 1970-an dengan alasan mengapa sulit untuk melihat efek merugikan pada output dan inflasi pada tahun 2000-an pada gambar 714-715 adalah karena guncangan harga minyak ini sebagian besar diimbangi oleh guncangan lain yang menguntungkan. Next. Ya, itu tadi yang pembahasan yang kami sampaikan mengenai menempatkan semua pasar bersama ASAD model. Semoga bermanfaat. Terima kasih.